Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Merasi people. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan lagi soal style atribut di 99 Design. Nah, kemarin saya nggak upload video lagi karena kemarin saya lagi prewed. Di salah satu video itu ada yang komen menggunakan bahasa Inggris soal style atribut yang belum dimengerti. Saya berpikiran ada penonton yang dari luar negeri nyangkut ke channel saya dan dia nggak ngerti soal bahasa Indonesia. Makanya di video kali ini mungkin agak lebih panjang karena saya akan menjelaskan secara rinci style atributnya, dan videonya mungkin agak lama ya karena saya ngeditnya juga menggunakan translate bahasa Inggris juga di bawah ini. Nah, buat penonton dari luar Indonesia bisa mengerti video atau omongan yang saya omongin ini, biar di seluruh dunia bisa melihat video saya dan bisa dimengerti oleh semua orang selain negara Indonesia ya. Makanya saya akan kasih translate-nya di setiap video, akan saya kasih translate-nya. Nah, oke, di video kali ini saya akan menjelaskan soal style atribut, kemudian saya jelaskan secara rinci semua. Teman-teman silahkan simak, dan ini videonya mungkin agak lama dan saya akan menjelaskan detail dan teman-teman harus pelajari. Oke, style atribut merupakan karakteristik atau gaya suatu produk desain pada suatu kontes logo. Nah, terutama di kontes logo 99 Design. Nah, di sini style atribut ini nggak digunakan di 99 Design aja ya. Banyak kontes-kontes desain memberikan style atribut. Nah, sepertinya nih ya, style atribut ini emang bener-bener wajib kalian pahami. Oke, dalam satu kontes terdapat ada bacaan brief. Nah, di brief itu ada baris yaitu style atribut. Nah, style atribut ini mencerminkan gaya logo atau gaya desain yang klien inginkan. Contohnya aja nanti klien ingin desain yang bergaya klasik atau gaya modern, kemudian gaya young atau mature. Nah, jadi para desainer harus pandai membaca style atribut ini. Nah, mungkin di video kali ini saya akan menjelaskan secara rinci soal style atribut dan mungkin teman-teman bisa paham soal style atributnya. Oke, untuk style atribut yang pertama nih, yaitu klasik dan modern. Style atribut klasik ini berarti desainnya harus bergaya klasik dengan estetika tinggi, gaya yang unggul pada masanya dahulu selama bertahun-tahun, tua namun tetap elegan. Nah, untuk yang modern, dia merujuk ke mode kekinian, apa yang sedang populer saat ini atau di era ini. Oke, untuk style atribut yang kedua yaitu mature dan youthful. Mature adalah gaya yang bersifat dewasa. Biasanya pada style ini desain akan terlihat agak kaku. Warna yang dipakai juga sangat minimal, bahkan kadang hanya satu warna saja. Gaya ini sering dipakai untuk perusahaan formal dan menjunjung tinggi keseriusan. Desain harus menunjukkan kepribadian yang dewasa. Kemudian youthful. Sedangkan youthful pada gaya ini desain akan terlihat lebih muda. Sering menggunakan kombinasi banyak warna. Warna yang dipakai cenderung cerah dan mencolok sehingga terlihat muda. Desain harus membawa semangat dan penuh energi serta optimisme. Oke, kita akan lanjut ke style atribut ketiga yaitu feminim dan maskulin. Nah, untuk style atribut feminim, gaya ini mencerminkan sifat feminim atau lebih ke gaya wanita, yaitu terlihat anggun, lembut, halus. Biasanya desain yang bergaya ini akan cenderung memiliki grafis yang dengan sedikit not atau titik atau sudut, lebih menggunakan banyak kurva sehingga terlihat lembut. Juga pada desain bergaya ini menggunakan warna-warna yang soft sehingga terlihat feminim. Gaya ini lebih menunjukkan ke mode. Kemudian untuk style atribut maskulin, style ini adalah kebalikan dari style feminim. Pada gaya maskulin mencerminkan sifat pria yang macho,
desain akan cenderung lebih tegas. Biasanya elemen grafis menggunakan lebih banyak not atau sudut dengan kombinasi warna yang bold atau tebal yang cenderung lebih gelap. Gaya ini lebih bersifat leadership. Oke, kita akan ke style atribut selanjutnya, yaitu playful dan sophisticated. Gimana ya bacanya sophisticated? Gue juga ngerti. Oke, playful adalah kalimat yang sudah terlihat jelas bahwa playful artinya bermain-main. Maksudnya dari gaya ini adalah desain harus terlihat penuh keceriaan, riang, semangat, dan berenergi, serta memiliki sifat untuk lebih menarik perhatian. Hampir sama dengan style youthful, desain akan cenderung memakai kombinasi banyak warna yang cerah. Biasanya desain dengan ini akan cenderung memiliki sifat yang unik untuk menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Sophisticated menunjukkan style yang canggih, keren, optimisme. Biasanya pada desain dengan gaya ini memiliki elemen grafis yang elegan dan sering dikaitkan dengan intelligent dan perfection. Oke, untuk style atribut selanjutnya yaitu economical dan luxurious. Nah, economical yaitu gaya ini sangat merujuk pada kesederhanaan atau minimalisme, baik untuk dari segi warna maupun elemen grafis. Intinya itu simple. Kemudian untuk luxury lebih merujuk kepada kemewahan. Dari segi elemen grafis akan lebih rumit, tingkat elegansinya yang tinggi. Kemudian style atribut geometrik dan organik. Nah, untuk geometrik pada style ini bisa merujuk pada elemen matematik, cenderung memiliki banyak sudut, lebih ke geometrikal. Elemennya seperti persegi, segitiga, poligon, dan lain-lain. Desain cenderung lebih simetris. Untuk organik, pada style organik, desain cenderung bergaya bebas, lebih banyak menggunakan kurva dan tidak simetris. Nah, untuk style atribut yang selanjutnya yaitu yang terakhir nih, abstrak dan literal. Oke, untuk style atribut abstrak pada gaya ini desain akan terlihat sangat abstrak atau sulit untuk ditafsirkan, bahkan antara maksud dan tujuan dari sebuah brand tidak dapat terbaca melalui elemen grafisnya. Pengembangan desain akan sangat abstrak. Kemudian untuk literal sangat menggambarkan kejelasan. Sebagai contoh, perusahaan yang menjual sepatu akan melambangkan logonya dengan gambar elemen sepatu. Nah, mungkin penjelasan dari style atribut seperti itu. Dari penjelasan tadi mengenai grafiknya, teman-teman bisa paham atau sedikit paham soal grafiknya. Jika salah satu grafiknya menunjukkan ke modern atau ke youthful atau ke organik, teman-teman udah paham soal itu. Nah, mungkin videonya kurang lebihnya seperti ini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tahu namanya atau tahu membaca soal style atribut ini. Nah, mungkin videonya seperti ini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan tekan tombol loncengnya, kemudian share ke sosial media yang kalian punya agar teman-teman bisa atau teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan informasi soal gaya style atribut ini. Oke, see you next time.